Oke, jadi kita lanjutkan materi structure kita. Hari ini kita ada di chapter 2 and we are going to have conjunction in this chapter ya. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya kelas kata baru yang namanya conjunction atau kata hubung. Nah, tapi sebelumnya kita review sedikit tentang materi kita terakhir yaitu chapter 1 tentang kalimat atau sentence ya. Nah, kemarin kalimat bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sama, teman-teman. Wajib ada susunan subjek sama predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun ya. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Terutama pronoun yang fungsinya sebagai subjek. Oke. Kemudian kalau predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Nah, walaupun demikian, tidak semua verb itu bisa jadi predikat. Ya, saya ulangi lagi. Predikat dalam bahasa Inggris itu memang dibuatnya dari verb atau dari kata kerja. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu ada verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2 kalau lampau ya, dan auxiliary verb. Nah, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, dengan to verb 1, mereka bukan predikat. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini, caranya sama teman-teman. Kita cari predikat dulu, itu yang paling gampang ditemukan. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, kalau dilihat di soal, teman-teman menemukan ada predikat nggak? Kalau nemu yang mana teman-teman? Is present. Is present. Ya, that's right. Yang is-nya ya, itu predikat. Kemudian pertanyaan saya lagi, adakah subjek di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Tidak ada. Nggak ada. Nah, berarti di titik-titik kita hanya diminta mencari subjek. Kelihatan banget jawabannya yang mana, teman-teman? Ah, Ya, that's right. Alpha ya, calcium. Nah, nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih banyak atau lebih besar daripada jenis mineral yang lain. Nah, kalau Bravo salah karena dia double predikat, pemborosan predikat. Kalau Charlie itu memang ada subjek, tapi kita tidak butuh yang namanya conjunction. Oke, conjunction itu dipakai atau conjunction itu nggak boleh dipakai kalau subjek predikatnya nanti hanya ada satu. Oke, karena nanti maknanya tidak selesai. Kemudian yang delta walaupun ada subjek tapi di situ ada predikat lagi nggak bisa. Oke. Kemudian contoh kedua caranya sama teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat? Kalau ada yang mana? Tidak ada. Nggak ada ya, that's right. Otomatis di sini kita butuh predikat. Apakah ada subjek? Kalau ada yang mana, teman-teman? the capacity Good job. The subject. capacity itu sebagai subjek. Nah, artinya kita hanya butuh predikat saja. Nah, cari A, B, C, D, kata kerja yang bisa jadi predikat saja, teman-teman. Jawabannya yang mana berarti? Sorry? B. Iya, yang Bravo ya, teman-teman. Ya, jawabannya Bravo. Yang Alpha adalah to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Oke, Charlie memang ada predikat, tapi salahnya di situ ada kata hubung atau conjunction. We don't need conjunction when the subject and predicate in the sentence is only one. Ya, jadi kalau cuma satu nggak bisa kita memasukkan conjunction. Kalau yang delta, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Nah, berarti jawabannya yang Bravo itu verb ICS ya. Nah, nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Kalau diartikan, kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Oke, well good. Lanjut ke contoh soal ketiga, caranya sama teman-teman. Cari predikat di soal. Kalau ada yang mana teman-teman? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada ya, di situ nggak ada kata kerja, berarti di titik-titik kita butuh predikat. Coba dicari subjek, ada nggak? Kalau ada yang mana? Determan. Deserman antitrust. Ya, sampai kata act ya, teman-teman. Pokoknya kalau ada huruf besar di tengah-tengah kalimat itu kata benda itu nama. Oke, nama itu dianggap sebagai benda. Nah, berarti di sini kita punya subjek tapi tidak punya predikat. Berarti cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang mana kira-kira teman-teman? A.
Ya, yang alpha. Good job. Hati-hati dengan yang Charlie ya. Yang Charlie itu memang ada have tapi dia diingkan. Jadi salah. Nanti jadi gerund istilahnya. Ya, nggak bisa gerund jadi predikat, nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo, di situ ada preposisi diikuti kata benda, itu menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Delta itu kata kerja tapi bentuknya verb ing. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Sedangkan di soal tadi kita butuhnya predikat. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the Sherman Antitrust Act of 1890 passed nearly unanimously through the United States Congress. Kalau diartikan kurang lebih, nah ini nama tidak perlu diartikan teman-teman. Jadi the Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 itu sah atau bulat, bulat atau disahkan gitu ya, hampir dengan telak, maksudnya telak itu nggak ada yang nggak setuju, melalui Kongres Amerika Serikat. Oke, nice. Lanjut ke number 4. Caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat? Kalau ada, yang mana? In. Predikat, masih ingat predikat dibuat dari Tidak kata ada. apa? Nggak ada ya. Karena in itu adalah preposisi. Preposisi tidak bisa jadi predikat. Dalam bahasa Inggris itu predikat yang kelas kata yang bisa jadi predikat itu hanyalah kata kerja. Sedangkan in itu preposisi, teman-teman. Itu nggak bisa jadi predikat ya. Nah, berarti di situ nggak punya predikat. Adakah subjek? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Tidak ada subjek. Nggak ada subjek juga. Nah, berarti di sini kita, di sini kita juga butuh subjek. Artinya cari ABCD yang SP atau subjek predikat. Berarti yang mana, teman-teman? Yang A. Yang A. That's right. The answer alpha. Good job. Di situ subjeknya adalah the earth, predikatnya adalah lies, itu verb SCS ya. Kalau yang Bravo ada subjek, ketambahan conjunction, nggak ada predikat sama sekali, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat, tapi subjek predikatnya cuma satu. Kita nggak butuh conjunction atau kata hubung, ya. Yang Delta ada subjek, tapi tidak ada predikat, nggak bisa. Nah, nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangan bulan. Seperti itu, teman-teman. Oke, next, number 5, contoh terakhir untuk bab pertama, ya, yang kemarin kita pelajari. Caranya sama, cari predikat di soal, teman-teman. Kalau ada, yang mana, teman-teman? Predikatnya is. Ada kata is, pokoknya teman-teman menemukan is atau are, kalau nggak gitu was atau were, itu keluarganya to be ya. Fix itu predikat, entah dia jadi auxiliary ataupun dia berdiri sendiri, fix itu predikat, teman-teman. Oke. Nah, di sini is-nya jadi auxiliary karena setelahnya ada kata kerja lain. Itu verb 3, teman-teman. Verb 3 itu baru bisa jadi predikat ketika sebelumnya ada auxiliary. Contohnya dari keluarganya to be. Seperti itu. Nah, apakah ada subjek sebelumnya predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Each object, subjek bukannya, Mister. Betul, each object artinya setiap benda. Itu kan berarti kata benda, setiap benda. Kalau tempatnya di depan sendiri dan tidak terikat sama preposisi sebelumnya, fix itu subjek, Miss. Nah, berarti di sini kita sudah punya subjek, sudah punya predikat. Secara kalimat ini sudah lengkap yang kita butuhkan. Inti atau yang penting gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu semua ada turunan dari kata kerja enter, artinya memasuki. Nah, di sini kita tidak bisa memasukkan kata kerja yang sebagai predikat. Kenapa? Karena nanti predikatnya double, teman-teman. Jadi cari pilihan A, B, C, D, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. So, the answer is? C. Ya, jawabannya Entering. adalah Charlie, teman-teman. Entering. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi kan subjek predikat sudah lengkap. Di pilihan ganda, semuanya ada turunan kata kerja. Dan kata kerja itu umumnya di kalimat menjadi predikat. Nah, tapi kita nggak bisa memasukkan predikat di sini karena nanti predikatnya double, jadi pemborosan. Nah, maka kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, di pilihan ganda, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat adalah yang Charlie. Ada 3 ya, teman-teman. Masih ingat nggak kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu apa aja? Yang pertama, Verb 3, verb verb in, 3, to, good. verb 1. That's right. Verb free yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb one atau istilahnya to infinitive.
Ya. Nah, kalau teman-teman menemukan ini entah di soal entah di jawaban, fix mereka adalah bukan predikat. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita pilih yang alpha, enters itu verb SES, teman-teman. Ada S-nya di belakang kan? Nah, verb SES itu fungsi di kalimat hanya bisa menjadi predikat. Sama kayak verb 2. Ya. Nah, kita nggak butuh predikat lagi karena nanti double pemborosan. Nggak bisa diartikan juga nanti, teman-teman. Kalau yang Bravo di situ ada subjek lagi, pemborosan subjek, ada predikat lagi nanti jadi pemborosan subjek predikat. Double nanti mereka ya. Kalau yang Delta sama kayak yang Alpha, verb 1 sama verb SES itu dia adalah predikat, teman-teman. Hanya beda subjek saja nanti yang menggunakan. Nah, jadi jawabannya Charlie nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is dislodged with electrical charges. Kalau diartikan kurang lebih, setiap benda yang memasuki medan magnetik Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Nah, dari review dan contoh-contoh soal dan pembahasannya dari bab pertama tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke bab kedua, yaitu tentang conjunction. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Misal mau tanya, Boleh? Silakan, Mister. misalnya di contoh nomor 5 ini kan ada subjek, ada predikat. Terus di Betul. opsinya ini ada verb ing sama verb 3. Tadi kan verb 3 nggak bisa jadi Predikat apa juga. namanya, predikat juga. Jadi Predikat itu juga, betul. gimana kita memilihnya, atau harus paham terkait konteks kalimatnya atau Oke. bagaimana? Oke, that's very good question. Jadi kan kita di sini tidak butuh predikat ya, teman-teman. Dan misalnya nih di pilihan ganda, teman-teman juga menemukan ada verb 3. Nah, verb 3 sama verb ing kan sama-sama nggak bisa jadi predikat dan memang di sini kita tidak butuh predikat. Jadi bisa dibilang ada dua kemungkinan jawaban. Kalau teman-teman menemukan di pilihan ganda, menemukan lebih dari satu kemungkinan yang bisa jadi jawaban, maka teman-teman harus perhatikan bedanya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman dulu nih sebelum saya menjelaskan. Ada yang tahu nggak bedanya verb ing sama verb 3 itu apa? Mereka sama-sama nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Tapi bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Jangan takut salah. Menurut spekulasi teman-teman gimana? Boleh disampaikan dulu ya. Nanti kita diskusikan. Silakan. Kalau menurut teman-teman gimana? Apa bedanya verb ing sama verb 3? Dari Miss? bentuknya berbeda Kalau ya, verb Mister. 3 biasanya untuk lampau. Kalau verb Oke. ing biasanya yang sedang dilakukan. Oke. Nah, kalau ini saya luruskan. Verb ing itu apakah sedang dilakukan? Jawabannya betul. Ketika, ada syaratnya ya. Jadi verb ing itu nanti artinya akan sedang, teman-teman, ketika sebelumnya ada auxiliary to be. Jadi be, verb ing itu caranya kita bilang sedang. Contoh nih, ibu sedang memasak. My mom is cooking. Is itu yang membuat cookingnya menjadi artinya sedang, teman-teman. Oke. Nah, tapi halo guys, cek. Teman-teman, suara saya terdengar? Terkeluar. Tadi sempat keluar kan, Mas? Betul. I'm sorry guys. There's Okay. problem with my connection. So let me change my connection first. Give me a moment. Oke, sudah ganti koneksinya. Baik, teman-teman, saya kembali lagi ke PowerPoint ya. Saya share dulu. Oke, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke PowerPoint ya. Yes, sir. Alright, thank you. Kembali lagi ke tadi ya. Jadi bedanya verb ing sama verb 3, teman-teman. Jadi gini, verb ing itu memang artinya bisa menjadi sedang, tapi ada syaratnya. Ketika sebelumnya ada kata anggota dari to be. Misalnya is cooking, sedang memasak. Are cooking, sedang memasak. Misalnya were studying, sedang belajar. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada to be sebelumnya, itu artinya tidak bisa sedang. Jadi kalau dia berdiri sendiri, contohnya gini, memasak adalah hobi. Misalnya memasak adalah hobiku. Nah, ketika saya ngomong hal tersebut, sebelum saya bilang itu, coba teman-teman apa bahasa Inggrisnya memasak adalah hobiku? Cooking is my hobby. That's right, cooking is my hobby. Memasak adalah hobiku. Nah, ini kan kalau ditranslate ke bahasa Inggris, cooking is my hobby. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman nih. Ketika saya bilang memasak adalah hobiku, apakah harus saya sedang memasak? Maksudnya gini, ketika saya bilang ke seseorang nih, memasak adalah hobiku, apakah saya harus mengatakan
kalimat tadi ketika saya hanya memasak saja? Tidak harus, Bu. Tidak ya. Misalkan saya sedang ngobrol, misalkan saya di kafe, misalnya saya dimanapun, ketika tidak memasak pun, di situ kalau teman-teman lihat sebelumnya verb ing tidak ada to be-nya. Nah, makanya cookingnya bukan artinya sedang memasak, tapi memasak aja. Ya, jadi kata kerja teman-teman ketika dia verb ing dan tidak ada to be sebelumnya itu artinya bukan sedang. Kalau verb ing itu menjadi arti sedang ketika sebelumnya ada to be. Bisa dibilang seperti itu. Ya. Nah, terus verb 3 itu apakah dia lampau? Jawabannya bukan. Kalau yang lampau itu verb 2, teman-teman. Kalau verb 2 ya itu lampau. Namanya di kamus verb 2 kita nyebutnya verb 2 ya. Tapi kalau di kamus teman-teman ngecek itu namanya adalah past verb. Past verb itu kalau di kita nyebutnya verb 2. Nah, verb 3 itu istilahnya kalau di kamus namanya adalah past participle. Maksudnya gini, saya kasih lihat di kamus aja biar teman-teman nggak ngawang-ngawang ya. Biar nggak, sebentar saya bukakan kamus dulu, teman-teman. Oke, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke ini ya, ke kamus. Sudah. Sudah Sudah ya, berubah. alright, thank you. Nah, teman-teman ini contohnya saya mencari kata cook, artinya memasak yang tadi ya. Nah, untuk mengetahui bentuk kata kerja kalau di kamus ini itu tuh nggak ada tulisan verb 1, verb 2, verb 3 itu nggak ada. Nah, adanya istilahnya adalah, lah ini ya, misalnya kalau yang kata kerja, sebentar kita cari ke bawah. Nah, ini teman-teman, ada namanya verb table. Verb table itu tabel kata kerja dari bentuk kata kerja cook artinya memasak. Nah, itu kalau view more kita mau lihat semuanya ya. Nah, itu ada bentuk simple-nya. Simple itu bentuk sederhananya gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Ada istilah present. Present itu fakta yang dipakai kalau nggak verb 1, verb SES. Ya. Nah, kalau kapan pakai verb 1 atau verb SES tergantung subjeknya. Kalau are you with they pakainya cook. Kalau he she it itu pakainya cooks. Ya, jadi verb SES dipakai ketika subjeknya itu tunggal dan orang ketiga. Kalau di fakta ya. Nah, kalau lampau atau namanya past verb, teman-teman, itu adalah verb 2, cooked. Nah, kalau present perfect itu namanya past participle. Sebentar, teman-teman. Sepertinya biasanya ada namanya, biasanya ya. Ini verb, atau coba kita ngecek yang lain. Misalnya kata run, misalnya, berlari. Karena ini agak beda run ini. Run yang kata kerja. Nah, di sini contohnya biasanya dijelaskan seperti ini. Nah, jadi namanya adalah past tense itu adalah verb 2. Jadi verb 2 kata run itu adalah ran bacanya ya, pakai A tulisannya. Oke. Nah, terus kalau past participle itu adalah verb 3-nya. Jadi verb 3-nya run itu sama dengan verb 1 bentuknya, yaitu run juga. Nah, kalau present participle itu adalah verb ing, itu hanya nama. Kalau kita mau ngecek di kamus, verb 3, verb 2, verb 1 itu yang mana? Itu dari ini, teman-teman. Past tense itu verb 2, past participle itu verb 3. Ya, jadi kalau kita kembali ke PPT tadi, loh tulisannya, oh ya sorry hilang ya teman-teman. Jadi verb 3 itu bukan lampau. Verb 3 itu namanya past participle. Nah, terus kapan kita pakai verb 3? Sebenarnya ini materi kita hari ketiga teman-teman. Ya, hari ketiga nanti kita akan belajar bedanya aktif sama pasif. Nah, verb 3 itu adalah rumus kata kerja yang artinya nanti pasif. Pasif itu di, teman-teman. Misalnya nih, cook tadi kan artinya memasak, itu aktif. Pasifnya nanti adalah dimasak. Oke. Kemudian misalnya lagi apa ya? Membeli. Membeli itu aktif. Pasifnya itu adalah dibeli. Oke. Nah, tapi verb 3 diingat-ingat teman-teman, walaupun dia artinya pasif tapi dia tidak bisa jadi predikat. Nanti kita akan pelajari kata kerja yang pasif dan bisa jadi predikat. Jadi gini, bedanya verb ing sama verb 3, misalnya di pilihan ganda kita tidak butuh predikat dan teman-teman menemukan ada verb ing dan verb 3, bedanya adalah pasif sama aktif. Ya. Nah, untuk mengetahui kapan kita butuh aktif sama pasif, kita lihat setelah titik-titiknya. Kalau setelah titik-titik ini ada objeknya, ini kan objek teman-teman. Objek itu sama kayak subjek. Dia dibuat dari kata benda. Atau kalau nggak gitu kata ganti.
Oke, nah ini ada subjeknya. Ada objeknya. Nah, kalau ada objeknya berarti kita tidak boleh masukkan yang pasif. Karena aturan dalam bahasa Inggris, pasif itu tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Jadi dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang, rumahku dibeli Pak Harto misalnya. Tapi dalam bahasa Inggris kita harus bilangnya, rumahku dibeli oleh Pak Harto. My house was bought atau has been bought by Pak Harto atau Mr. Harto. Jadi harus ada kata by tadi, by Mr. Harto. Nggak bisa langsung my house was bought Mr. Harto, itu nggak bisa. Itu aturan dalam bahasa Inggris ketika kata kerjanya pasif. Seperti itu. Jadi kapan kita pakai verb 3 atau verb ing, kita lihat apakah ada objeknya atau tidak. Kalau ada pakainya verb ing, kalau tidak maka kata kerjanya maka kata kerjanya kemungkinan besar dipasifkan. Ya, untuk aktif sama pasif kita akan pelajari lebih lanjut di hari ketiga, Mister. Seperti itu. Tapi gimana? Sementara menjawab nggak dari pertanyaan tadi, Mister? Untuk bedanya verb 3 sama verb ing. Menjawab, Mister. Jadi terkait nanti dilihat. Betul, di hari ketiga nanti kita Ya, nanti bakal, kan pertemuan ketiga lebih spesifik lagi. that's right, betul. Kita nanti akan latih dan fokus membedakan verb 2 sama verb 3 juga. Karena dalam bahasa Inggris itu banyak kata kerja yang verb 2 sama verb 3-nya bentuknya mirip, sama, teman-teman. Nah, kalau di kalimat kan contohnya seperti ini. Ada ed-nya di belakang. Kebanyakan dalam bahasa Inggris yang ada ed-nya itu bisa saja dia verb 2, bisa saja verb 3. Nah, besok kita akan pelajari gimana kita menentukan di kalimat atau di jawaban atau di soal itu verb 2 atau bukan. Itu verb 2 atau verb 3. Seperti itu. Nah, kemudian di chat tadi ada yang bertanya lagi. Sir, apakah gerund dan to infinitive bisa jadi subjek? Nah, kalau gerund bisa, Miss. Oke. Jadi kalau gerund, pengertiannya gerund itu gini, teman-teman. Gerund itu adalah istilah perubahan kelas kata. Jadi kelas kata itu bisa berubah. Nah, gerund ini dia adalah sebenarnya ya kelas katanya itu kita anggap sebagai kata benda. Dia itu noun. Oke. Nah, tapi secara fisik, secara kelihatannya kalau kita lihat dia nanti bentuknya adalah verb ing. Nah, itu istilahnya gerund. Jadi kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Nah, kata benda kan fungsinya bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Secara istilah atau secara nama, perubahan verb ing yang mencuri fungsi kata benda itu istilahnya namanya gerund. Oke. Nah, kalau di pilihan Charlie itu bukan gerund ya, teman-teman. Itu namanya present participle. Bedanya apa, Sir? Kalau present participle nanti kalau diartikan ada yang me-nya, teman-teman. Makanya nanti tadi artinya setiap benda yang memasuki. Tapi kalau gerund jangan ditambahkan yang. Contohnya gerund itu yang tadi. Membaca adalah hobiku. Nah, kalau di Inggris kan reading is my hobby. Nah, reading is my hobby itu kalau diartikan bukan yang membaca adalah hobiku. Kan gak enak. Jadi cukup bilang membaca adalah hobiku. Nah, itu secara arti beda gerund sama present participle. Memang secara bentuk sama, penggunaan beda. Nanti kita pelajari present participle ketika kita membahas kata sifat atau adjektif. Seperti itu. Gimana Miss Angelina? Apakah menjawab pertanyaannya? Kalau to infinitive nggak bisa ya, teman-teman. To infinitive itu to verb 1. Nah, to itu adalah anggota dari preposisi sama kayak in, sama kayak on, sama kayak at, sama kayak with, without, dan sebagainya. Nah, fungsi preposisi adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek, Miss. Seperti itu. Jadi gerund bisa, to infinitive tidak bisa. Gimana, Miss? Sir. Oke, dapat Thank ya. you. Alright. Mungkin ada Oke. pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, sekarang kita sebentar. Sebenarnya di chat ada yang bertanya tadi. Kak, kalau membuat kalimat kan yang kita tahu itu SPOK, apakah bisa diubah kalau contoh soal kan SOP, SOP. Gini, Miss. Eh sebentar. Gimana ya? Ya, betul gini, teman-teman. Kan di kalimat itu yang wajib ada itu kan S sama P. Itu yang wajib ada. Yang harus ada ketika kita menyampaikan suatu informasi ke seseorang supaya bisa dipahami dengan lengkap. Minimal ada subjek sama predikat. Nah, objek itu tergantung. Tergantung predikatnya itu butuh objek atau tidak. Contohnya kalau saya bilang adik saya sedang tidur. Titik, nggak apa-apa jangan dikasih objek. Karena sedang tidur, tidur itu tidak butuh objek. Malah nggak enak kalau dikasih objek. Adik saya sedang tidur kamu. Kan nggak enak. Ya kan? Jadi jangan dikasih objek kalau kata kerjanya tidak butuh objek. Tapi kalau kata kerjanya butuh objek, contohnya membeli. Ayahku sedang membeli.
Terus kita diem, orang yang dengerin pasti bingung, membeli apa? Nah, itu butuh objek. Contohnya, ayahku sedang membeli soto. Nah, itu soto itu sebagai objeknya. Keterangan juga sama, teman. Keterangan itu tidak wajib ada di kalimat. Tergantung kita mau nambahin atau tidak. Keterangan itu hanya menambahkan keterangan. Entah tempat, entah waktu, entah cara, entah banyak. Keterangan itu banyak banget, teman-teman. Oke, bukan cuma keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Ada banyak sekali jenis keterangan. Nah, sekarang apakah bisa SOP, subjek, objek, predikat? Karena di contoh nomor 5 itu setelah titik-titik kok ada objeknya. Nah, teman-teman gini. Maksudnya gitu ya, Miss. Kenapa kok di setelahnya titik-titik tadi saya menyebutnya itu objek? Ya kan? Saya menyebutnya objek. Jadi gini, teman-teman. Yang punya objek itu bukan cuma kata kerja. Di dalam bahasa Inggris, kelas kata yang punya objek itu ada dua. Sebenarnya bahasa Indonesia juga sama, teman-teman. Yang boleh punya objek itu ada dua. Yang pertama adalah kata kerja, yang tempatnya biasanya di predikat ya. Yang kedua adalah preposisi. Ya, nah, jadi objek dari sebentar, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi yang punya objek itu bukan cuma kata kerja, tapi juga preposisi. Ada dua kelas kata, teman-teman. Oke. Nah, kalau di setelah titik-titik itu objeknya siapa, Sar? Itu objeknya kata kerja entering, Miss. Ya, yang mana itu nanti jadi satu kesatuan yang namanya participle phrase. Participle phrase itu anggap dia kata sifat, teman-teman. Kenapa? Karena dia menjelaskan benda. Apapun yang menjelaskan benda itu adalah sifat. Contoh, rumah yang besar, kucing yang lucu, mobil yang mewah. Nah, yang besar, yang lucu, yang mewah itu semua menjelaskan kata benda kucing, rumah, sama mobil. Seperti itu, ya. Jadi itu tadi saya jelaskan jadi keceplosan saya. Jadi present participle itu kalau gerund tadi kan verb ing fungsinya jadi kata benda. Kalau present participle verb ing fungsinya jadi kata sifat, teman-teman. Nah, jadi objek Jupiter Magnetic Field itu bukan objek dari predikat tapi objek dari bisa dibilang kata sifat seperti itu. Intinya verb ing juga tapi fungsinya nanti jadi kata sifat. Seperti itu, Miss Farida. Tapi kalau objeknya kalimat, itu tempatnya hanya bisa di setelah predikat. Ya, tapi kalau objeknya, jadi objek itu banyak yang punya dua kelas kata. Kalau nggak preposisi ya, kata kerja. Ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Contohnya yang Charlie. Itu nggak bisa jadi predikat. Dapat nggak, Miss, dari penjelasan saya, Miss Farida? Jadi sebenarnya ini bukan urutannya SOP ya, Miss. Tetap SP, tapi nggak ada objeknya di sini. Karena dia pasif. Yang tadi saya jelaskan, pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, itu electrical charges, Sir. Nah, itu ada preposisi with. Itu bukan objeknya predikat, tapi itu objeknya preposisi. Preposisi itu fungsinya merubah objek setelahnya menjadi keterangan. Contoh, gelas itu benda, teman-teman. Kalau kita bilangnya di dalam gelas, itu menjadi keterangan tempat. Ya kan? Rumah itu benda. Kalau saya bilangnya di depan rumah, itu jadi keterangan tempat. Dan sebagainya. Jadi fungsi preposisi adalah merubah objek setelahnya. Entah itu benda, entah itu kata ganti, menjadi keterangan. Seperti itu. Dan keterangan nggak bisa jadi objek, keterangan nggak bisa jadi subjek, keterangan nggak bisa jadi predikat. Fungsi keterangan itu ya menjadi K-nya SPOK itu, teman-teman. Jadi kalau kalimat itu kalau misalkan mau ditambahkan keterangan kan boleh. Nah, kalau ada preposisi diikuti kata benda, itu biasanya menjadi K. Bukan biasanya, pasti menjadi K. Dan K itu di kalimat boleh pindah kemana-mana. Itu uniknya keterangan. Nanti kita pelajari keterangan di hari ke-7 atau ke-8. Ke-7. Ke-8 ada materi sendiri, beda nanti, teman-teman. But that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan, teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke chapter 2 ya, tentang kelas kata baru namanya conjunction atau kata hubung. Nah, kemarin atau tadi di contoh soal tadi saya jelaskan ya, kita tidak memerlukan conjunction ketika subjek predikat di kalimat nanti itu hanya satu, teman-teman. Nah, terus kapan kita memerlukan conjunction di dalam kalimat? Atau kapan conjunction dipakai di kalimat? Seperti namanya. Conjunction itu adalah kata hubung. Jadi nanti fungsinya conjunction atau kata hubung ini adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi bisa dibilang seperti ini, teman-teman. Subjek predikat di kalimat itu boleh lebih dari satu. Syaratnya harus ada conjunction yang menghubungkan.
Oke, kalau misalnya 2 subjek 2 predikat, conjunction-nya ada 1. Kalau 3 subjek predikat, maka conjunction-nya butuh 2. Seperti itu dan seterusnya. Jadi contoh nih, misal teman-teman menemukan ada di soal seperti ini. Conjunction subjek, titik-titik, koma, subjek predikat. Di titik-titik di situ kita kehilangan apa, teman-teman? Verb. Ada yang tahu? Predikat, Ya, predikat. ya, verb sebagai predikat. Good job. Berarti di situ kita butuh P-nya ya. Kemudian contoh lagi, misal teman-teman di soal menemukan ada subjek predikat, titik-titik, subjek predikat. Apa yang hilang di titik-titik? Conjunction. Conjunction. Good job. Conjunction ya untuk menghubungkan 2 SP. Satu lagi, misal teman-teman di soal menemukan seperti ini. Subjek predikat, conjunction, titik-titik. Apa yang hilang di titik-titik? Subjek predikat. Predikat. That's right, subjek dan predikat. Dapat ya secara konteks atau konsep penggunaan conjunction itu seperti ini, teman-teman. Kita hanya bisa memasukkan conjunction di kalimat, atau kalau teman-teman menemukan ada conjunction di soal, maka pastikan nanti subjek predikatnya lebih dari 1. Oke. Kemudian ada pertanyaan contoh conjunction itu contohnya preposition itu apa aja? Yang tadi bisa saya sebutkan dan ada banyak banget ya. Contoh preposition ya, teman-teman. Ada in yang biasanya sering dipakai, atau of misalnya, atau at, atau with, artinya dengan atau bersama. Kemudian by, kemudian to itu juga preposition, cuman dia agak beda, teman-teman. Bedanya gimana? To itu boleh diikuti verb 1. Nah, selain itu, kata kerja kalau mau diikuti verb, maka verb itu harus dirubah menjadi kata benda. Atau yang tadi istilahnya gerund tadi. Nah, gerund itu adalah verb yang dibendakan, yaitu verb ing, teman-teman. Jadi selain itu, verb kalau mau preposisi kalau mau diikuti verb, verbnya harus diingkan. Seperti itu. Oke. Nah, dan banyak sekali, Mas. Preposisi itu kalau nggak salah ada sekitar 100 sekian. 180-an kalau nggak salah. Nanti kita bahas preposisi di hari ke-7 sambil membahas keterangan seperti itu. Sir, konektor dengan conjunction itu sama atau beda? Nah, good question. Jadi gini teman-teman, apa bedanya conjunction sama konektor? Kalau sama, kenapa namanya beda? Nah, sama kayak misalnya teman-teman tanya gini, Sir, subjek sama noun itu beda ya? Nah, misalnya seperti itu. Subjek sama noun itu apa bedanya? Atau subjek sama pronoun itu apa bedanya? Gitu. Jadi pertanyaan ini sama dengan ini teman-teman. Konektor ya, saya tulis yang di sini kalau konektor. Konektor. Nah, konektor tadi dengan conjunction. Oke, jadi gini teman-teman. Subjek, predikat, objek, keterangan itu bukan kelas kata tapi posisi kalimat atau fungsi kalimat. Oke, itu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau noun, pronoun, conjunction, verb, preposition, dan sebagainya itu adalah kelas kata. Kata apapun yang kita temui dalam bahasa Inggris itu pasti punya kelas kata, teman-teman. Nah, kelas katanya apa, posisi nanti di kalimat atau penggunaan di kalimat itu pasti beda-beda. Contoh nih, kata benda itu fungsinya sebagai subjek. Kalau nggak gitu sebagai objek. Oke, makanya kalau ditanya apa bedanya subjek sama kata benda. Nah, kata benda itu bisa jadi subjek, tapi bukan cuma subjek. Kata benda juga bisa jadi objek. Karena kata benda itu adalah kelas kata. Contohnya lampu, meja, lemari, kita itu juga kata benda, teman-teman. Nah, apakah bisa dibilang meja itu subjek? Tidak bisa, teman-teman, karena belum di dalam bentuk kalimat. Nah, tapi kalau dia sudah di dalam bentuk kalimat, kita tahu posisinya di sebelum predikat, baru kita bisa nyebut itu subjek. Contoh, meja itu atau meja itu terlihat mewah. Nah, meja itu fungsinya sebagai subjek, ya. Kata benda fungsinya sebagai subjek. Nah, tapi dia juga bisa jadi objek. Contohnya, papaku membeli sebuah meja yang mahal kemarin. Contoh aja ya, teman-teman. Nah, meja tadi terletak di setelah kata kerja membeli. Papaku membeli meja kemarin. Nah, meja itu fungsinya sebagai objek. Jadi subjek, objek, konektor. Konektor itu penghubung, teman-teman. Itu adalah posisi kalimat, Miss. Jadi di kalimat itu posisinya sebagai apa? Seperti itu. Nah, sedangkan kata benda, kata ganti, conjunction itu kelas kata. Nah, conjunction atau kelas kata hubung fungsinya di kalimat menjadi konektor. Seperti itu, Miss.
Gimana? Apakah menjawab, Miss? Untuk bedanya connector dengan conjunction. Karena memang kadang ada istilah-istilah seperti ini ya yang mirip-mirip. Takutnya teman-teman nanti salah paham. Oh, Sir, Gimana? kalau dalam kalimat berarti dia dikatakan konektor gitu ya? Betul. Jadi kalau dia sudah difungsikan, Miss, kalau dia sudah berfungsi sebagai sesuatu di kalimat, entah itu sebagai subjeknya, entah itu predikatnya, entah itu objeknya, entah itu keterangan ataupun konektornya, nah itu baru kita bisa nyebutnya apakah subjek atau konektor, ya. Nah, nanti kalau ditanya subjeknya berupa kelas kata apa, nah itu berarti kembali ke kelas kata. Kalau kelas kata itu berarti dipecah-pecah per kata per kata, bukan keseluruhan kalimat, tapi per kata per kata. Misalnya burung, oh itu adalah kata benda. Meja itu kata benda, berlari itu kata kerja, besar itu kata sifat, dan sebagainya seperti itu, Miss. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Iya, Sir. Thank you. Alright, oke, that's good question. Jadi ada kelas kata itu cuma 7, teman-teman. Kalau posisi kalimat itu ada SPOK sama konektor. Jadi ada bisa dibilang ada 5. Posisi kalimat ada 5, nanti ditempati oleh kelas kata tertentu. Misalnya yang bisa jadi subjek itu kata benda sama kata ganti aja. Kalau kata kerja mau jadi subjek, bisa dibendakan, dirubah menjadi kata benda dulu. Namanya gerund. Seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke, jadi ini tadi ya, secara konteks, conjunction kita pakai sebagai konektor di kalimat. Nah, konektor kapan dipakai? Ketika kita menemukan atau ketika kita mau memasukkan lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat tersebut. Kalau subjek predikatnya cuma satu, nggak perlu pakai konektor. Ya, jadi nggak perlu pakai conjunction. Seperti itu. Nah, sayangnya teman-teman, conjunction itu dibedakan menjadi 2 tipe atau 2 kategori. Kategori yang pertama namanya fanboys. Kategori yang kedua namanya selain fanboys. Nah, fanboys itu cuma singkatan, teman-teman. Dari F-nya itu adalah for, artinya karena, bukan untuk ya. Karena for yang artinya untuk itu adalah preposisi. Bahasa Inggris itu nggak enaknya seperti ini ya. Satu kata biasanya memiliki lebih dari satu arti, otomatis memiliki lebih dari satu kelas kata. Nah, kalau for yang conjunction itu artinya adalah karena. Kemudian yang A itu adalah N artinya dan, N itu adalah nor artinya juga tidak, B-nya adalah but artinya tetapi, O-nya or artinya atau, Y-nya yet artinya namun, S-nya so artinya sehingga. Nah, selain conjunction for, and, nor, but, or, yet, so, terus teman-teman cek di kamus, oh itu kelas katanya conjunction. Tapi selain for, and, or, but, or, yet, so, fix itu miliknya yang selain fanboys. Ada banyak banget teman-teman conjunction yang selain fanboys. Untuk daftarnya atau listnya sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Itu nanti teman-teman boleh japri saya. Nanti saya kirimkan lewat WhatsApp. Atau nanti kalau saya lupa tolong dikirim answer, tolong dikirimkan di grup supaya semua teman-teman bisa dapat. Boleh, nanti saya diingatkan ya. Karena setelah kelas biasanya saya ada kelas lagi, teman-teman jadi lupa biasanya seperti itu. Jadi conjunction selain fanboys itu banyak banget teman-teman. Salah satunya adalah because atau since yang artinya karena. Nah, since itu bukannya artinya sejak ya. Bisa, teman-teman. Since itu juga bisa artinya sejak. Itu juga conjunction. Since yang artinya sejak juga bisa jadi preposition. Seperti itu. Kemudian ada when sama as artinya ketika. Bukan ketiak ya. Kemudian ada where artinya di mana. Ada juga which, who, that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin dan saya miringkan karena ada penggunaan khusus yang agak ribet, teman-teman. Nanti kita pelajari lebih dalam untuk which, who, that di materi hari ke-10 tentang anak kalimat atau dependent clause, ya. Kemudian ada that artinya bahwa, whom-nya gimana, Mister? Nanti juga kita pelajari hari ke-10 ya, untuk bedanya whom juga. Tapi kalau whom nggak masuk ke dalam yang hitam dan garis miring. Dia mirip kayak conjunction normal yang lain, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian ada well artinya sedangkan, tapi whom itu juga conjunction. Jadi itu juga bisa jadi konektor. Pokoknya teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, fix itu conjunction. Anggap itu sebagai conjunction. Ya misalnya ada 5W1H, teman-teman nemu, oh fix itu conjunction. Seperti itu. Kemudian ada lagi well, itu juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat, teman-teman. Ada juga every time atau whenever, kapanpun, although, meskipun, sama kayak even though, sama kayak
though aja, itu juga conjunction, artinya sama-sama meskipun, teman-teman. Kemudian whose yang diikuti kata benda, contohnya whose daughter, artinya yang putrinya atau yang anak perempuannya. Misalnya whose house, yang rumahnya, whose wife, yang istrinya, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada the way. Nah, ini banyak sekali yang sering terpleset, teman-teman. Jadi the way itu bisa jadi conjunction. Oke, sama artinya sama dengan how, sama dengan as. Sebagaimana atau seperti juga bisa ya bisa diartikan seperti itu. Kemudian dan masih banyak lagi, nggak cukup kalau kita masukkan di sini. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran conjunction itu apa aja, boleh jawab saya atau ingatkan saya supaya dikirim di grup supaya yang lain juga dapat. Oke? Nah, sekarang gini teman-teman. Kenapa kok dua-duanya ini kan sama-sama conjunction? Fanboys sama selain fanboys kan mereka kelas katanya sama, yaitu conjunction. Tapi kenapa kok dibedakan? Kenapa harus ada dua? Kenapa nggak dijadiin satu aja kalau sama-sama conjunction? Nah, karena ada perbedaan penggunaan. Oke, perbedaan pertama adalah tempatnya di kalimat. Kalau conjunction fanboys itu tidak bisa di awal, dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada dua SP di soal ya, artinya kita butuh satu conjunction dan titik-titik itu muncul di paling depan. Jangan pilih yang fanboys. Karena fanboys itu tidak boleh tempatnya di awal kalimat. Hanya bisa di tengah-tengah. Sedangkan conjunction yang selain fanboys tempatnya boleh di tengah, boleh juga di awal. Nah nanti kalau ditulis rumus atau pola kalimat, kalau kita mau pakai conjunction fanboys itu cuma satu. Yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, kalau conjunction yang selain fanboys, teman-teman, karena tempatnya boleh pindah-pindah, maka nanti ada 3 pola kalimat. Contohnya yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, mirip kayak fanboys tadi ya. Atau subjek conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Nah, jadi hanya beda penempatannya aja di dalam kalimat ya. Nah, kemudian perbedaan terakhir adalah hati-hati kalau menemukan conjunction fanboys. Terutama yang ini ya, yang unboy-nya. Oke, terutama yang unboy-nya. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena mereka itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Memang benar, bisa mereka menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya seperti ini. Bahkan lebih juga nggak apa-apa. Contohnya, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Kalau diartikan, saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, karena subjeknya sama-sama I love, itu bisa kita ringkas supaya tidak diulang-ulang. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Kalau teman-teman lihat and di sini itu tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat, melainkan hanya menghubungkan 3 objek saja. Yaitu objek yang pertama apel, objek yang kedua jeruk, dan objek yang ketiga mangga. Subjek predikat di kalimat ini cuma satu, yaitu I, predikatnya adalah love. Seperti itu. Jadi kalau menemukan fanboys, terutama yang N-boy-nya ya teman-teman, dia hanya bisa, dia tidak selalu menghubungkan dua SP. Jadi bisa juga kadang menghubungkan bagian kalimat yang sama seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contoh, I love apples because, ada conjunction because ya, subjek predikat lagi setelahnya, wajib teman-teman. It is a source of vitamin A. Oke, saya suka apel karena, itu salah ya, harusnya bukan it is, tapi they are. Karena kembalinya ke apples itu jamak, teman-teman. Jadi, because they are a source of vitamin A. Karena mereka itu merupakan sebuah sumber dari vitamin A, atau sejenis sumber vitamin A. Seperti itu. Nah, tapi hati-hati dengan because of, teman-teman. Banyak yang sering kepleset juga because sama because of. Hati-hati, because itu conjunction. Tapi kalau because of, itu satu kata. Sama kayak in front of. Because of itu dia adalah preposisi, dia bukan conjunction. Nah, jadi beda penggunaan. Kalau because harus subjek predikat setelahnya. Tapi kalau because of nggak boleh, justru ada subjek predikat setelahnya. Seperti itu. Nah, secara teori sudah selesai, teman-teman. Sebelum kita praktek ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan mengenai materi kita hari ini.
Mister, Iya, Miss, Mina boleh, tolong silakan. diulang yang tadi yang because of itu gimana, Sir? Oke, jadi because of itu hati-hati teman-teman ya. Jadi memang artinya juga sama-sama karena, tapi mereka beda kelas kata. Kalau because itu conjunction, Miss. Penggunaan conjunction terutama selain fanboys ya, setelahnya harus subjek predikat, wajib. Oke, tapi kalau misalkan because of, karena dia preposisi, masih ingat Miss? Preposisi itu setelahnya diikuti apa? Supaya dirubah jadi keterangan. Masih ingat nggak Miss tadi? Jadi because of kan preposisi nih. Preposisi itu setelahnya harus ada kata apa supaya dirubah jadi keterangan? Kata Atau benda, yang Mister. kata benda atau nouns. Betul. Jadi harus ada benda atau pronoun ya. Jadi pronoun atau noun untuk dirubah menjadi keterangan. Jadi because of bukan subjek predikat. Nggak boleh ada predikat setelahnya. Untuk because of itu diikuti kata benda untuk dirubah menjadi keterangan. Seperti. Tapi kalau because beda. Kalau because saja nggak ada of-nya, dia adalah conjunction. Maka setelahnya harus diikuti subjek predikat. Contoh, because of you. Nah itu because of you aja berhenti, dikasih koma biasanya. Because of you, I want to study English misalnya. Karena kamu, saya pengen belajar bahasa Inggris. Nah tapi kalau because aja, nggak bisa kita bilang because you, I want to study English. Nggak bisa teman-teman. Itu harusnya because, misalnya because you study English, koma, I want to study English as well. Atau I want to study English too. Karena kamu belajar bahasa Inggris, saya juga ingin belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah sudah jelas bedanya because sama because of? Sir, apakah... Oke, dapat ya. Alright. Sir, apakah dalam kalimat itu bisa muncul conjunction fanboys dan selain fanboys? Sangat bisa, Miss. Contoh ya. Contohnya adalah, apa ya? Misalnya kalimat bahasa misalnya seperti ini. Saya dan Rita misalnya ya. Saya dan Rita menemui Mr. P misalnya ya. Karena kami ingin belajar TOEFL contohnya teman-teman. Titik. Nah ini bahasa Inggrisnya gimana? Jangan takut salah teman-teman. Me and Rita Kalau di depan meet. jangan pakai me, Miss. Jadi pakainya I. Karena ya, kalau di depan pakainya I ya, teman-teman. Kalau di subjek pakainya I. Me itu dipakai di belakang. Contohnya, you love me. You want me. Nah, you need me. Nah, itu pakainya me. Tapi kalau di depan jangan bilang me love you, jangan. Kita pakainya I love you. I want something. Jadi di situ pakainya bukan Rita and me, tapi Rita and I. Atau I and Rita. Rita and I menemui Mr. P. Meet. Atau Mr. P akan menemui ya. Will meet will meet Mr. Mr. P. because Good. TOEFL. Nice. Study TOEFL. Because we want. One. Boleh pakai want, boleh pakai langsung learn juga boleh. We want to learn TOEFL. That's right. Nah, di situ ada kata and untuk menghubungkan dua subjek ya. Kalau ada seperti ini anggap aja satu, teman-teman. Jadi Rita and I itu satu posisi, dia sama-sama subjek. Oke, karena fanboys itu uniknya seperti ini. Dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama aja bisa. Dia juga dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau di sini kasusnya dia hanya menghubungkan subjek yang sama. Yaitu Rita dan I, seperti itu. Kemudian setelahnya ada conjunction because juga. Itu adalah conjunction yang selain fanboys. Seperti itu. Jadi apakah bisa ada fanboys sama selain fanboys di dalam kalimat? Jawabannya sangat bisa. Dapat ya? Dapat, Mister. Alright, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan teman-teman. No? Oh, sebentar. Kalau yet di akhir kalimat itu gimana, Serna? Yet itu bukan, kalau di akhir kalimat ya, itu bukan conjunction, Miss. Itu adalah keterangan. Kalau di kalimat tanya, itu nggak usah diartikan. Contohnya, have you eaten yet? Sudahkah kamu makan?
Gitu. Jadi yet itu kalau di kalimat negatif itu artinya nanti jadi belum, not yet biasanya di kalimat negatif. I have not eaten yet. Saya belum makan. Nah, kalau yet di kalimat positif itu artinya apa ya? Eh, apa ya? Artinya kayak hentikan kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak sekarang juga kayak seperti itu. Kayak maksa kayak gitu ya. Jadi eh contohnya gimana ya? Sorry, bukan yet teman-teman. Kalau yet di kalimat positif itu kalau di akhir nggak bisa. Itu already. Stop it already. Ya, seperti itu. Itu artinya bukan sudah ya, itu artinya sekarang juga kayak untuk menunjukkan ketegasan. Maaf. Jadi yang di akhir itu bukan yet. Nah, kalau yet yang conjunction itu letaknya di tengah-tengah. Contohnya seperti ini, kita seperti biasa ya. Karena bahasa Inggris itu nggak enaknya seperti itu, teman-teman. Kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti. Nah, kalau teman-teman sudah pindah ke kamus, tolong saya dikasih tahu layarnya. Udah. Sudah ya? Sudah. Oke, nah kita cari kata yet, teman-teman. Akan saya lihatkan. Nah, yet itu kalau teman-teman lihat di awal itu malah keluarnya bukan conjunction loh. Dia keluarnya adalah keterangan, adverb. Nah, itu dijelaskan dipakai di kalimat negatif dan pertanyaan. Ya, jadi dipakai di kalimat positif, negatif sama pertanyaan untuk membicarakan apakah sesuatu itu yang diinginkan itu sudah terjadi atau belum, sudah dilakukan atau belum. Contohnya, I haven't asked him yet. Nah, kalau di akhir itu untuk not yet, bilangnya belum, saya belum menanyainya. Seperti itu. Kalau di kalimat tanya, has Edmund arrived yet? Itu hanya untuk tambahan aja, nggak perlu diartikan ya. Apakah Edmund sudah datang? Nah, yet yang conjunction itu tempatnya nggak bisa di akhir, teman-teman. Nah, yet yang conjunction itu di bawah ya. Nah, yet yang conjunction itu pasti tempatnya di tengah-tengah seperti ini. Jadi setelah koma biasanya. Kelly was a convicted criminal, yet many people admired him. Kelly merupakan seorang kriminal apa ya, yang betulan kriminal, yang sudah terbukti kriminal gitu ya. Tapi banyak orang itu mengaguminya. Mungkin dia kriminal untuk kebaikan ya, mungkin Robin Hood seperti itu. Tapi jangan ditiru teman-teman. Kemudian contoh lagi, yang kedua itu ada and yet, nggak apa-apa. And yet itu dianggap satu teman-teman. Itu bukan double. Itu ada tapi dianggap satu ya. She does not speak our language and yet she seems to understand what we say. Nah, itu ada fanboys ketemu conjunction selain fanboys juga teman-teman, yaitu what itu conjunction selain fanboys, ya kan? Contoh lagi, a story that is strange yet true. Nah, yet di sini menghubungi sama kayak but, menghubungkan strange sama true. Jadi dia tidak menghubungkan dua SP, tapi menghubungkan dua kata sifat. Bisa memang, fanboys itu bisa kadang menghubungkan bagian kalimat yang sama. Tidak selalu menghubungkan dua SP. Ya, jadi seperti itu, Mas. Prof, ini nanti boleh di-share nggak? Mungkin Apanya, Mas? websitenya. Oh, untuk kamus ya? Pasti saya share. Setelah kelas nanti saya saya share untuk kamus, kemudian apalagi absensi. Mungkin teman-teman ada yang belum, nanti tolong diisi aja kalau misalkan belum. Tapi kalau yang udah, ya udah nggak bisa teman-teman. Hanya bisa diisi di hari pertama, di sekali aja. Kemudian rekaman kelas sama pembahasan. Jadi di Google Drive sudah saya kasihkan latihan, nanti ada pembahasannya. Seperti itu. Presensinya di mana, Sir? Di link yang saya send di ini, Miss, di WhatsApp. Jadi di Oh, WhatsApp itu iya. kan ada beberapa link yang saya kirim kan, ada lumayan banyak tuh. Yang paling atas itu untuk presensi, Miss, untuk absensi. Tapi itu hanya bisa diisi pertama, ya. Di Itu saya sekali nggak aja. ngisi tuh. Sorry, Waktu gimana, itu Miss? nggak ada ngisi absensi ya? Nah, kalau teman-teman misalkan belum ngisi, tolong nanti diisi aja, nggak apa-apa di tengah-tengah. Nah, absensi itu hanya diisi sebenarnya di hari pertama aja untuk mengawasi teman-teman di setelahnya. Jadi di hari kedua, 3, 4 itu nanti saya yang ngabsensi sendiri lewat partisipasi Zoom, teman-teman. Nah, sebenarnya itu tidak mempengaruhi nilai apapun ya. Itu hanya apa ya, untuk melihat partisipasi teman-teman saja. Nanti kalau ramai ya, nanti maksudnya kalau teman-teman giat datang di kelas nanti akan saya di akhir itu biasanya sebelum tes itu nanti akan saya kasih bocoran latihan soal untuk tes, maksudnya seperti itu. Jadi soal sama tes itu sama nanti. Seperti itu. Jadi dapat ya, Bes. Jadi nanti tolong teman-teman kalau yang belum isi absensi diisi aja.
Seperti itu. Sir, kalau ada koma di tengah kalimat, baru bisa dikatakan ada 2 SP. Atau gimana, Sir? Koma tidak selalu untuk 2 SP, Miss. Koma itu banyak. Koma itu fungsinya banyak banget, teman-teman. Contohnya ini. Di contoh soal ini, teman-teman. Ini kan satu kalimat utuh ya, yang agak panjang ini. Kalau teman-teman lihat, di setelahnya koma, itu nggak ada subjek predikat lagi. Kalau teman-teman lihat. Paid di situ verb 3 ya, bukan verb 2. Kenapa? Karena setelahnya nggak ada objeknya. Nanti kita pelajari itu hari ketiga. Jadi koma itu tidak selalu setelahnya harus ada subjek predikat nih. Fungsi koma itu banyak banget. Gitu. Jadi yang menandakan ada lebih dari satu subjek predikat itu bukan koma, tapi conjunction. Nah, tapi ada teman-teman, tanda baca itu yang dianggap sebagai conjunction. Di soal TOEFL yang asli TS ini keluar. Untung ada yang tanya ya. Jadi ini teman-teman, sebentar. Ada nggak ya di kamus, coba saya cek. Jadi ini tanda baca. Oh, ternyata nggak ada. Jadi kalau teman-teman menemukan tanda baca ini, tanda baca titik koma, itu adalah conjunction. Itu dianggap conjunction. Ya. Jadi saya ulang lagi, kalau teman-teman menemukan tanda titik koma, itu dia adalah conjunction. Oke, jadi tanda ini teman-teman. Nah, tanda ini. Sorry, warnanya kok biru ya. Coba saya ganti jadi. Nah, tanda ini ya. Kalau teman-teman menemukan tanda ini, dia adalah conjunction, teman-teman. Tapi kalau koma aja, koma itu tidak selalu menandakan harus 2 subjek 2 predikat. Kecuali kalau, ya namanya semikolon ya. Kecuali kalau, apa namanya? Oh, sebentar teman-teman. Coba cari kata semikolon di kamus. Mungkin itu akan keluar. Semikolon. Atau gabung ya? Sebentar teman-teman. Oh, gabung di situ. Tapi nggak ada. Oh, di sini ada contohnya teman-teman. Yang titik koma itu. Lah, sorry. Contohnya malah bukan di penggunaan tanda bacanya, tapi malah di kata semikolonnya. Itu kata benda. Tapi kalau semikolon itu dipakainya, tanda ini ya teman-teman, itu dipakainya untuk pengganti conjunction di kalimat. Jadi kalau ada tanda ini, fix itu adalah conjunction. Seperti itu. Gimana, Miss? Dapat ya maksud saya ya? Atau Dapat, mungkin, Sir. oke, atau mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Untuk mencatat saya sarankan setelah kelas ya teman-teman. Atau mungkin di kertas coret-coretan dulu nggak apa-apa. Karena takutnya kecepatan saya ngomong sama kecepatan teman-teman nulis takutnya tidak nututi kalau bahasa Jawa, nggak ngikut, nanti takutnya ketinggalan dan konsentrasinya teman-teman nanti terpecah. Jadi nanti sudah saya siapkan rekaman kelas, silakan nanti ditonton lagi untuk mencatat. Dan saya sarankan kalau teman-teman sudah paham tolong dicatat teman-teman sesuai pemahaman teman-teman dulu ya. Kenapa kok harus dicatat? Karena nanti kalau nggak dicatat sama kayak saya tuh kalau dulu itu kebiasaan saya jelek, kalau misalkan dulu tuh saya ada materi apa nggak dicatat hilang, lupa kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke contoh soal. Sebenarnya caranya sama, teman-teman, dengan materi hari pertama. Cari predikatnya dulu, subjeknya juga ya, pastikan ada berapa, kemudian kita butuh conjunction atau tidak. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman di soal menemukan ada predikat? Kalau ada, yang mana teman-teman predikatnya? Jangan takut salah dulu, kira-kira yang mana? Here. When Yang When pertama ada when, ada lagi nggak? Failure. Occurred. Occurred-nya ya. Kalau failure ada ure-ure. Kebanyakan kata yang berakhiran ure itu adalah kata benda, teman-teman. Nah, jadi di sini kita punya 2 predikat. Kita cek apakah setiap predikat itu sudah punya subjek atau belum. Predikat occurred itu sudah ada subjeknya belum, teman-teman? Kalau ada, yang mana? Sudah. sudah A power failure itu adalah subjeknya. Nah, subjeknya when sudah ada belum? Kalau ada, yang mana? The lamps, that's right. Nah, berarti kalimat ini nanti akan memiliki 2 SP, 2 subjek, 2 predikat. Berarti di titik-titik kita kehilangan apa, teman-teman? Conjunction. Disitulah kita butuh yang namanya conjunction. Baru kita pakai conjunction ketika subjek predikatnya nanti lebih dari 1. Oke, nah di pilihan ganda itu conjunction cuma 1 pilihan. Masih ingat A, B, C, D yang conjunction yang mana? Teman-teman boleh buka kamus, nggak apa-apa. A. A.
Oke, kita cek di kamus ya. Yang E itu adalah then pakai E, teman-teman. Kita cek di kamus bareng-bareng kata then. Oke, then itu kelas katanya adalah adverb, teman-teman, atau keterangan. Ya, kita cari ke belakang lagi. Siapa tahu ada kelas kata lain. Selain adverb, dia juga bisa kata sifat atau adjective. Tidak ada kelas kata lain, artinya dia tidak bisa menjadi conjunction. Oke, berarti jawabannya bukan alpha, teman-teman. I'm really sorry. Kita kembali ke situ lagi. Saya ulangi lagi ya. Di pilihan ganda, fanboys, conjunction di pilihan ganda itu cuma satu. So. Ya, jawabannya adalah yang so. Ya, itu adalah anggota dari fanboys, teman-teman. Yaitu fanboys itu kan akhirannya so. Nah, itu so itu dia adalah conjunction. Jadi alpha nggak bisa karena dia keterangan. Sedangkan tadi kita butuhnya conjunction. Yang cari later itu kelas katanya bisa. Artinya later itu nanti ya. Nanti itu bisa artinya, bisa kelas katanya keterangan waktu. Juga bisa kata sifat untuk menjelaskan benda. Tapi di situ kita tidak butuh keterangan sama kata sifat. Yang delta next juga sama. Dia bisa jadi keterangan, bisa jadi kata sifat. Tapi tidak bisa jadi conjunction. Di sini tadi kita butuhnya conjunction, teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo. Terus pertanyaannya, Sir, ini harus pakai yang fanboys ya? Tidak selalu, Mister. Jadi gini, teman-teman. Kenapa kok di titik-titik kita masukkan yang fanboys? Karena di pilihan ganda itu hanya ada satu. Conjunction ya, kita nggak punya pilihan lain selain yang dikasih di soal. Kalau misalkan diganti yang lain bisa nggak, Sir? Nggak apa-apa, pokoknya masih dalam kelas kata conjunction dan hubungan atau nanti kalau diartikan itu tidak ambigu. Itu yang disebut dengan kalimat efektif dan lengkap, teman. Lengkap dan efektif itu ketika dibaca nggak ada yang hilang dan masuk akal. Informasinya tidak bingungi gitu ya. Kalau bahasa Jawanya membingungi. Jadi bikin orang bingung kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan bravo kita masukkan, a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi sebuah konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Ya kan? Kalau itu diganti conjunction lain bisa nggak, Seth? Bisa. Ganti misalkan diganti apa ya yang untuk misalnya kalau because nggak enak, teman-teman. Kalau because nanti kalau so that bisa diganti so that artinya juga sehingga. Itu kalau then nggak bisa walaupun diartikan enak, teman-teman. Then itu kan artinya kemudian, ya kan? Itu kalau diartikan nanti nyambung. Tapi secara kelas kata nggak bisa. Keterangan tidak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat dalam satu titik, itu nggak bisa. Jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Jadi apakah harus fanboys? Jawabannya tidak. Pokoknya bisa diganti dengan kata lain yang mana kelas katanya sama-sama conjunction. Secara arti keseluruhan nanti lengkap. Masih lengkap, nggak ambigu, nggak susah diartikan seperti itu. Kalau bisa diartikan, dipahami enak, nggak apa-apa. Berarti di titik-titik bisa dipilih dengan itu. Selama conjunction, ya. Seperti itu, Miss. Lanjut ke contoh soal kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Apakah teman-teman menemukan predikat? Kalau ada yang mana? I. Was. Ada lagi nggak, teman? Selain was, ada lagi nggak? Miss. Ada Miss. kata Miss. ada dua predikat. Nah, sekarang kita cek subjeknya masing-masing predikat. Was sudah ada subjeknya belum, teman-teman? Belum. Belum ada. Berarti di sini kita butuh subjek. Tapi jangan buru-buru dulu ya. Karena tadi kan kita menemukan dua predikat. Ya kan? Berarti kita akan membutuhkan conjunction. Nah, di pilihan ganda itu ada conjunction nggak, teman-teman? Kok di pilihan ganda maksudnya di soal, maaf. Di soal itu ada pilihan, ada conjunction. Ada. Dipilih. Oke, sebentar. Saya ulangi pertanyaan saya ya, teman-teman. Maaf. Yang belajar nggak boleh loh. Yang bikin bingung tadi adalah pertanyaan saya. Jadi gini, saya ulangi pertanyaan saya. Di soal, teman-teman menemukan conjunction nggak? Kalau ada yang Tidak mana? ada. Nggak Di soal Nggak tidak ada. ada. Nggak ada ya. Nah, berarti di sini nanti kita butuh conjunction, teman-teman. Oke, kalau miss itu udah jelas ada subjeknya di situ karena tempatnya di belakang kan. Subjeknya otomatis nggak jauh-jauh di situ. Yaitu I di situ. Nah, fix kita butuh conjunction dan subjek. Di pilihan ganda, conjunction yang subjek yang mana? Delta. That's right, jawabannya delta ya. Itu conjunctionnya since, subjeknya adalah
he. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan janjiannya atau saya melewatkan acaranya. Oke, jadi jawabannya yang delta. Yang alpha memang ada subjeknya, tapi tidak ada conjunction. Kita masih kehilangan sesuatu. Kalau Bravo ada conjunction, tapi nggak ada subjeknya. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, nggak ada conjunction juga nggak bisa ya. Jawabannya adalah delta. Nah, itu tadi adalah contoh soal untuk conjunction. Sebelum praktek latihan buat teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan teman-teman. Karena berarti tanda koma itu tadi ya, bukan conjunction ya. Kadang tuh Kalau tanda iya, koma tuh. kalau koma saja, Miss, itu bukan conjunction. Tapi kalau tanda ini keluar asli di soal structure TOEFL yang ITS, teman-teman. Semicolon tadi ya, yang titik koma itu dia adalah conjunction. Tapi kalau koma saja, itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Maksudnya dia bukan conjunction. Bisa saja setelahnya cuma kata benda, bisa saja setelahnya cuma kata sifat. Karena ada istilahnya, nanti kita akan belajar yang namanya apositif. Nah, apositif itu ada koma, teman-teman. Tapi nggak ada subjek predikatnya itu. Seperti itu. Jadi koma itu tidak selalu, Miss. Tidak selalu menghubungkan dua SP. Karena yang fungsinya menghubungkan dua SP hanyalah conjunction. Seperti itu. Bagaimana, Miss? Kalau bahasa Indonesia bisa koma. Nah, mungkin kalau bahasa Indonesia bisa ya koma ya, teman-teman. Saya makan nasi, ayah saya makan rumput misalnya. I'm sorry. Sorry. Misalnya saya makan nasi, kucing saya makan ikan misalnya. Jadi bisa kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris, it can't. It cannot like that. Sorry guys, sometimes something weird comes across my mind like that. Jadi tiba-tiba ada ide absurd gitu ya, tiba-tiba keluar. I'm sorry about that. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ke contoh soal ya. Mari kita praktekkan yang sudah teman-teman pahami dari penjelasan saya tadi lewat latihan soal. Dicoba dulu sebisanya, sepemahaman teman-teman dulu. Salah itu oke karena kita belajar. Waktunya 30 detik di kanan pojok kanan atas. Silakan teman-teman. Well, 30 seconds over. Please send your answers to the chat box. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat box ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alpha, ada juga Charlie, ada juga delta, ada juga Bravo. Nah, berarti udah lengkap A, B, C, D. Oke, mari kita bahas bareng teman-teman. Atau gini, saya kirimkan list untuk preposition sekarang ya. Takutnya teman-teman, memang tantangan teman-teman di sini adalah menentukan itu preposition atau conjunction atau bukan preposition juga bukan conjunction kayak gitu. Memang tantangannya teman-teman adalah di situ. Nah, sebenarnya mau nggak mau itu harus buka kamus. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak sempat atau kelamaan, ini saya kirimkan teman-teman sebentar. Mohon bersabar. Tadi saya taruh mana ya? Oh ini. Saya kirim di grup. Boleh teman-teman cek di grup, silakan. Dibuka di grup ya. Nah, itu boleh di-download. Tapi itu belum ada contohnya. Kalau teman-teman mau melihat contohnya itu bisa di ini ya, nanti boleh di kamus atau teman-teman kalau mau berkreasi sendiri it's okay karena malah lebih bagus kalau teman-teman bisa mencoba-coba dulu. Salah it's okay nanti ditanyakan ke saya nggak apa-apa. Oke, mari kita lanjut ke PPT tadi. Sebentar, kita kembali ke PPT tadi. Oke, seperti biasa teman-teman cari predikat dulu di soal. Di situ ada occurs ya. Subjeknya adalah uniform acceleration. Kata bendanya di acceleration-nya. Kemudian ada predikat lagi yaitu remains. Artinya tetap sama kayak stay. Cuman remain ini lebih formal teman-teman, lebih akademik. Kalau stay itu biasanya untuk sehari-hari gitu ya. Subjeknya remains di situ adalah the rate. Otomatis di sini kita butuh conjunction. Cari A, B, C, D yang bisa jadi conjunction. Di pilihan ganda itu conjunction cuma satu teman-teman. Kalau yang alpha, according to itu kalau kita cek di kamus, according to itu satu kata ya. Sama kayak in front of, sama kayak
in spite of sama kayak instead of. Sorry, instead of nggak ada teman-teman. Instead ya, maaf. Kalau instead itu satu kata. Sorry. Jadi according to itu satu kata, kelas katanya adalah preposisi. Kita butuhnya conjunction. Alpha nggak bisa. Kalau Bravo, if itu adalah conjunction teman-teman. Jadi Bravo kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau Charlie, with itu adalah preposition. Kita nggak butuh preposition. Right? Kalau yang delta, under itu kelas katanya bisa keterangan, bisa preposisi. Kita tadi butuhnya conjunction, bukan keterangan atau preposisi. Jadi jawabannya Bravo. Nah, nanti kalau dibaca uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over successive and equal intervals of time. Kalau diartikan percepatan setara atau seragam terjadi jika tingkat perubahan tetaplah sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Seperti itu, teman-teman. Berarti if conditional adalah conjunction, begitu ya, Sar. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar istilah conditional sentence atau kalimat pengandaian. Atau itulah teman. Jadi gini, kenapa saya di kampus Inggris ini saya memang agak beda ya, agak nyeleneh gitu. Saya itu juga pengajar grammar, tapi saya agak beda pengajaran grammar saya dengan tutor-tutor di kampus Inggris Pare yang lain. Kenapa? Karena saya berusaha menghindari istilah-istilah kayak tenses, kayak conditional sentence itu saya hindari. Kenapa? Karena biasanya itu yang bikin teman-teman itu bingung belajar bahasa Inggris. Oke, nah conditional sentence itu apa sih? Jadi conditional sentence itu adalah caranya kita pengen ngomong dalam bahasa Inggris ketika yang pengen kita omongkan itu adalah sesuatu yang mengandai-andai. Nah, ketika kita mengandai-andai, kita itu bisa menggunakan conjunction if di dalam kalimat kita. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang conjunction if itu salah satu kegunaannya adalah di dalam kalimat conditional sentence. Caranya kita bilang seandainya atau jika. Itu bahasa Inggrisnya if. Nah, kalimatnya tadi itu adalah conditional sentence itu artinya kalimat pengandaian, Miss. Nah, kalau if itu conjunction yang artinya seandainya bisa, jika bisa, itu artinya if. Nah, selain if di conditional sentence kita juga bisa pakai unless. Beda arti aja. Kalau if artinya jika, kalau unless itu artinya kecuali jika atau jika tidak. Artinya soal, artinya soal tadi adalah percepatan setara atau percepatan seragam terjadi jika tingkat perubahan itu tetap sama di atas interval atau jeda waktu yang sama juga dan bebas hambatan. Seperti itu, Miss. Begitu bukan, Miss? Maksudnya, kalau if-nya sama artinya jika, bisa juga seandainya, juga bisa. Nah, ini kalau teman-teman bertanya, Sir, itu berarti conditional sentence tipe keberapa? Ini kalau di buku namanya conditional sentence type 0, tipe 0. Kalau di buku ya, teman-teman. Karena conditional sentence kan biasanya ada 3. Tapi ada juga tipe 0 atau netral. Dua-duanya tensesnya sama. Verb SES, verb SES. Seperti itu. Gimana, Miss? Menjawab ya? Maksudnya pertanyaannya begitu ya? Jadi arti dari soal itu tadi. Berarti ini conjunction di luar fanboys ya, Sir. Betul, lah ini conjunction yang selain fanboys. Kalau selain fanboys hanya bisa menghubungkan 2 SP, Miss. Kalau fanboys contohnya yang N di situ itu kan fanboys juga tuh, ya kan? Nah, tapi N di sini tidak menghubungkan 2 SP karena setelahnya nggak ada SP. Itu hanya menghubungkan 2 kata sifat, yaitu successive sama equal. Seperti itu, Miss. Itu dua-duanya kalau dicek di kamus sama-sama adjektif atau kata sifat. Nah, uniknya fanboy seperti itu. Kadang dia bisa menghubungkan 2 SP, dia juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama doang, alias bukan SP. Seperti itu, Miss. Dapat ya? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Silahkan dicoba dulu, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Well, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar, oke? Oke, ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Alright, kita cek bersama ya, alpha, bravo, atau delta. Seperti biasa, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, teman-teman. Apakah ada predikat lagi? Atau kita cari subjeknya dulu, nggak apa-apa. Are di situ subjeknya adalah children. Apakah ada predikat lagi? Di situ ada verb 1 setelah titik-titik, yaitu communicate. Good job. Nah, tapi belum ada subjeknya. Ya kan? Berarti di sini nanti kita butuh subjek. Loh, kok nggak ada conjunction? Ada, teman-teman. Conjunctionnya adalah conjunction line fan voice, tempatnya di paling depan. Seperti itu. Nah, di sini berarti kita hanya butuh subjek saja. Berarti yang mana jawabannya? B. Ya, Bravo. yang B. bravo ya. Ya, jawabannya bravo. They itu kalau kita cek di kamus, kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti. Di situ dijelaskan, used as the subject of a verb. Dipakai sebagai subjek dari sebuah kata kerja. Nah, intinya dipakai subjek gitu. Nah, kita tadi butuhnya subjek. Jadi jawabannya yang bravo. Kalau alpha, however itu dia bisa dianggap adverb, bisa juga conjunction. Nah, teman-teman, yang bisa jadi subjek itu cuma kata benda atau kata ganti. Kata keterangan sama kata conjunction atau kata hubung tidak dibutuhkan. Maksudnya tidak bisa jadi subjek ya. Kalau yang Charlie furthermore itu adalah keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Kalau yang delta, nah kalau teman-teman menemukan 5W1H, kata tanya apapun yang teman-teman temukan di soal structure TOEFL, anggap mereka sebagai conjunction. Oke, jadi jawabannya adalah bravo karena kita nggak butuh conjunction, kita juga nggak butuh keterangan, kita butuhnya subjek. Nanti kalau dibaca, before children are able to speak or understand a language, they communicate through facial expressions and by making noises. Kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan mengeluarkan atau membuat suara-suara. Seperti itu. Oke, next. Number 3. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban alpha, alpha, bravo, delta. Oke, alpha, bravo, delta. Ada juga, sorry, Charlie tadi ada nggak ya? Oh, nggak ada. Baik, alpha, bravo, atau delta. Kita cek teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ nggak ada sama sekali, teman-teman, kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita hutang satu predikat. Apakah ada subjek di depan? Yaitu kata benda, dia edible to mushroom, itu sejenis jamur. Oke. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Kalimat hanya membutuhkan satu predikat saja. Kita cek ABCD yang predikat saja. Oke, seperti biasa, hati-hati, or di situ bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Oke, karena setelahnya nggak ada predikat lagi. Nah, or itu fanboys, dan fanboys itu kadang bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, or di sini itu menghubungkan brown sama darkish red, itu menghubungkan dua sifat. Lebih tepatnya warna. Ya, warna itu sifat benda. Seperti itu. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Seperti biasa yang alpha di situ ada predikat has, tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu, teman-teman. Bravo to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Ya, Charlie juga sama. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the edible tube mushroom has a cushion like moist brown or darkish red cap. Kalau diartikan, jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah tutup atau topi warnanya merah tua atau coklat lembab yang berbentuk seperti bantal sofa. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 4. Dicoba lagi teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. 30
Oke, thumbs up. Baik, ada jawaban Charlie Delta. Oke, Charlie atau Delta. Sebentar. Oke, Charlie atau Delta ya. Kita cek bersama, teman-teman. Ada juga Alpha, Charlie atau Delta. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada R, subjeknya gorillas. Ada predikat lagi R, ada subjek they. Di sini kita butuh conjunction. Cari ABCD yang conjunction saja, teman-teman. Yang alpha ada conjunction how, tapi salah karena ada predikat lagi R. Nanti jadi pemborosan predikat. Ya. Kalau Bravo, hati-hati teman-teman. In spite of itu satu kata, dia adalah preposition. Jadi in spite of itu sama sinonimnya dengan despite. Dia kelas katanya juga sama, yaitu preposition. Ya, jadi dia preposisi bukan conjunction, teman-teman. Kita butuhnya tadi adalah conjunction. Kalau yang Charlie because of, hati-hati ya yang saya sebutkan tadi, because sama because of itu beda. Kalau because itu conjunction, kalau because of itu adalah preposition. Ya, jadi kalau because aja nggak ada of-nya itu adalah conjunction. Contohnya, we didn't enjoy the day because setelahnya subjek predikat. Subjeknya adalah the weather, predikatnya adalah was. Ya kan? Nah, tapi kalau because of itu dia adalah preposisi, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang sebentar. Yang delta ya, yaitu even though. Even though itu conjunction, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca gorillas are quiet animals even though they're able to make about 20 different sounds. Jadi gorila merupakan binatang pendiam meskipun mereka mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Sir, apa artinya in spite of? In spite of itu artinya sama dengan even though, sama kayak although, tapi beda kelas kata ya. In spite of itu preposition, artinya meskipun. Even though dia conjunction, artinya juga meskipun. Seperti itu, Mas. Nah, makanya kita nggak bisa menjawab hanya sekedar menggunakan arti kalau di structure. Karena dalam bahasa Inggris itu kadang ada yang sinonim tapi beda kelas kata. Contohnya ini, in spite of itu artinya juga meskipun, even though juga meskipun. Tapi mereka beda kelas kata, penggunaan di kalimat juga beda otomatis. Seperti itu, Miss Angelina. Dapat ya, Miss? Artinya meskipun. Mungkin ada Iya, pertanyaan dapat, lagi? Sir. Thank you. Oke, aman ya. Baik, lanjut ke number 5. Silakan dicoba lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Well, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, Alpha, Bravo, Charlie. Mari kita cek. Cari predikat dulu di soal, seperti biasa ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ cari kata kerja sebagai predikat. Sama sekali nggak ada. Hati-hati dengan rugged itu ya, teman-teman. Rugged itu di situ bukan kata kerja. Kenapa? Karena sebelumnya ada e. Itu artinya sebuah, seorang, seekor. Nah, sebuah misalnya, sebuah itu pasti setelahnya ada kata benda. Jadi kita carikan kata benda untuk dulu. Nah, kata bendanya adalah life. Di antaranya sama life itu semuanya adalah sifat yang menjelaskan benda life, bukan kata kerja. Jadi jangan tertipu dengan rugged di situ ya. Dan setelahnya pun nggak ada kata kerja. Artinya di sini kita tidak punya predikat. Kita hutang predikat, apakah sudah ada subjek? Belum ada juga. Jadi cari yang subjek dan predikat. Oke, cari ABCD yang subjek sama predikat. Kita cek satu-satu. Yang alpha ada subjek di early prospector, predikatnya lived, tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction ya, teman-teman. Kalau subjek predikatnya nanti hanya ada satu. Karena nanti kalau diartikan nggak lengkap. Artinya alpha nggak bisa, I'm sorry. Kalau yang Bravo ada subjek di early prospector, predikatnya adalah lived, jawabannya adalah Bravo, teman-teman. Kalau Charlie itu kebalik, ada predikat dulu, baru subjek. Nah, nanti kita bahas itu di hari keempat ya, ketika kita membahas inversion, di mana ada bentuk kalimat yang agak unik, agak nyeleneh. Harusnya subjek predikat, ada bagian predikat yang pindah sebelumnya subjek.
Tapi nanti hari keempat, untuk sementara yang perlu teman-teman ingat, subjek dulu baru predikat. Itu urutan normal, urutan fix untuk kalimat. Oke, kalau yang delta ada subjek di early prospector, tapi tidak ada predikat. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya berapa, teman-teman? Nanti kalau dibaca, the early prospector lived a lonely and rugged life far from home and family. Kalau diartikan kurang lebih ya, penambang emas pertama kali menjalani sebuah hidup yang keras dan kesepian, jauh dari rumah dan keluarga. Oke, lanjut ke number 6. Silakan teman-teman. You have 30 seconds. Time's yours. Oke, time's up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat everybody picks Charlie. Ada juga Delta. Baik, antara Charlie atau Delta. Mari kita cek. Cari predikat dulu, teman-teman. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat is, ya. Subjeknya adalah the difference. Ada conjunction that di situ kepencet tadi. Subjeknya adalah label, predikatnya is printed. Ada conjunction lagi, while. Ada 2 conjunction, maka kita akan membutuhkan 3 subjek, 3 predikat. Di soal cuma ada 2, berarti di sini kita butuh subjek predikat lagi. Ya, cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Yang alpha spoken itu verb 3, nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Walaupun di situ ada predikat, tapi nggak ada subjek, nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ada predikat, sama nggak ada subjek sebelumnya, nggak bisa. Yang Charlie ada subjek slender, predikatnya adalah is spoken, jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo, tiba-tiba predikat, nggak ada subjek sebelumnya, nggak bisa. Nah, nanti kalau dibaca, sebentar ya, mungkin ada pertanyaan, teman-teman. Kalau nggak ada, saya mute dulu ya. Baik, nanti kalau dibaca, the difference between libel and slander is that libel is printed, while slander is spoken. Kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tercetak atau tertulis, sedangkan fitnah itu terucap atau diucapkan. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 7. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Boleh dikirim jawabannya di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, 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 Bravo. Baik, semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek, ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah the knee. Apakah ada predikat lagi? Yaitu meets, artinya bertemu. Subjeknya adalah the thigh bone. Nah, ada 2 subjek, 2 predikat. Di sini kita butuh conjunction. Cari ABCD yang conjunction, teman-teman. Alpha, in itu adalah preposisi. Ya, kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Kalau yang Bravo, where itu adalah conjunction. Kemungkinan Bravo bisa. Kita lihat nanti ya. Kalau yang cari ada conjunction, tapi ada subjek lagi. Nanti subjeknya double, teman-teman. Pemborosan. Di soal sudah ada subjek ya. Kalau yang Delta tidak ada conjunction, malah dimasuki subjek lagi. Nggak bisa. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the knee is the joint where the thigh bone meets the large bone of the lower leg. Kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 8. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Bravo, Delta, Alpha. Oke, Alpha, Bravo, atau Delta. Kita cek teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada auxiliary verb, yaitu can result. Ya. Kemudian subjeknya yang belum ada. Apakah ada predikat lagi? Ternyata nggak ada teman-teman. Berarti kita hanya butuh subjek saja. Cari kata benda atau kata ganti di di jawaban, di pilihan ganda. Untuk nanti kita jadikan subjek ya. Kalau yang alpha consuming in excess. Nah, sebenarnya verb ing itu bisa jadi subjek. Kenapa saya bilang sebenarnya? Verb ing itu bisa menjadi subjek, tapi harus mengikuti penggunaan verb satunya. Kata dasarnya, yaitu kata consume. Tulisannya consumer, teman-teman. Nah, consume itu artinya mengkonsumsi. Dia butuh objek. Nah, kata kerja kalau sudah dijarankan pun, kalau dia butuh objek, harus dikasih objek. Itu nggak ada objeknya, teman-teman. Itu keterangan setelahnya. Ya, ada preposisinya itu. Nah, berarti ini sebenarnya bisa jadi subjek, tapi karena dia nggak ada objeknya, nggak bisa, teman-teman. Ya. Kalau yang Bravo, excessive consumption itu kata benda, kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie, to verb 1 itu nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Ya. To infinitive nggak bisa jadi subjek. Kalau Delta itu yang bikin salah karena ada predikat lagi, nanti double predikat. Walaupun ada subjek, karena ada predikat lagi di soal sudah ada. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein dapat berakibat pada susah istirahat atau susah tidur gitu ya, insomnia, tidak bisa tidur, dan bahkan delirium. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 9. Silakan teman-teman. You have 30 seconds starting from now. Silakan. Oke, time's up. Oke, ada jawaban Alpha, Charlie, Bravo, Delta. Oke, lengkap ya, teman-teman. Mari kita cek bersama kalau gitu. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata increase, artinya meningkat. Kemudian ada subjek people's expectations. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Ada subjek, ada predikat. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, teman-teman, itu ada predikat lagi ya, di pilihan ganda itu. Kalau nggak gitu ada conjunction, ada predikat lagi, ada conjunction. Nah, ya sudah, berarti di sini kalau kita mau masukkan conjunction atau predikat lagi, sekalian cari CSP. Oke, jadi cari di pilihan ganda yang conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau yang alpha ada subjek, ada predikat, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau Bravo ada conjunction, ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa. Kalau Charlie ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah yang Delta ya, teman-teman. Ada conjunction as, subjeknya conditions, predikatnya adalah improve. Nah, nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in their community improve. Kalau diartikan, ya jawabannya Delta. Harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka semakin membaik. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman nomor 10 seperti biasa dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alpha, ada juga delta, ada juga Bravo. Oke, kita cek. Cari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada kata has so far consumed, ya. Ada auxiliary has, verbnya consume. Di tengahnya itu so far nggak apa-apa, teman. Itu keterangan. Keterangan kadang nyempil-nyempil seperti ini. Oke.
Subjeknya adalah the worldwide phrase. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau teman-teman lihat di soal ini, petunjuknya teman-teman adalah kata and. Oke, and itu harus menghubungkan dua yang sama. Nah, itu kalau kita lihat di pilihan ganda semua ada turunan dari kata kerja yield, artinya membuahkan. Nah, tapi bentuknya beda-beda. Untuk supaya kita tahu di titik-titik itu kita butuhnya kata kerja yang bentuk keberapa. Kita lihat sebelumnya n, itu adanya kata kerja bentuk keberapa. Nah, sebelumnya n, teman-teman, itu ada has verb 3. Yaitu ada auxiliary verb. Nah, has verb 3 itu kalau setelahnya n, itu has-nya boleh ditulis lagi. Jadi di sini boleh kita masukkan has verb 3. Atau has-nya dihilangkan nggak apa-apa. Jadi tinggal verb 3-nya aja nggak apa-apa. Oke, kita cari aja di pilihan ganda adanya has verb 3 atau verb 3-nya aja. Oke, nah kita cek. Yang alpha, yielded itu verb 3 ya, teman-teman. Artinya disinilah jawabannya. Karena itu kan tadi has verb 3, jadi has yielded itu sebenarnya. Tapi karena di soal sudah ada has-nya, dihilangkan juga nggak apa-apa, ditulis lagi juga nggak apa-apa. Jawabannya alpha ya, teman-teman. Kalau Bravo, yielding itu sebelumnya n nggak ada verb ing sama sekali. Nggak bisa. Kalau Charlie, di dalam predikat itu tidak ada to verb 1. Atau di setelahnya predikat tidak ada to verb 1. Nggak bisa, teman-teman. To verb 1 itu jauh banget di sebelumnya predikat. Sedangkan n di sini letaknya di setelah predikat. Kalau misalnya n itu menghubungkan to verb 1 di sini, harusnya letaknya n-nya juga di sebelumnya predikat. Seperti itu. Nah, kalau yang delta hati-hati. Itu has memang ada has di soal juga ya. Tapi itu beda arti, teman-teman. Has yang di soal artinya adalah sudah. Itu auxiliary. Karena setelahnya ada verb 3 yaitu consume. Tapi has yang di pilihan ganda itu setelahnya tidak ada kata kerja karena yield di situ sebelumnya ada kata teman-teman, artinya sebuah. Sebuah itu pasti setelahnya ada bendanya sebelum nabrak preposisi lagi. Sebuah hasil, yield di sini berarti diartikan hasil, sebuah hasil. Nah, nggak bisa karena itu beda, teman-teman. Itu beda bentuk. Oke, jadi jawabannya alpha nanti kalau diartikan the worldwide race to develop an unaffordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and yielded the results. Kalau diartikan, persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan sejenis bahan bakar sintetis yang terjangkau telah sejauh ini mengkonsumsi atau menghabiskan miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai conjunction ya. Kesimpulannya adalah conjunction itu tidak wajib ada, teman-teman. Oke, kapan kita pakai conjunction? Ketika di kalimat itu ada lebih dari satu subjek predikat, baru kita butuh conjunction. Seperti itu. Dan tantangannya teman-teman adalah menentukan yang conjunction itu yang bagaimana. Nah, itu nanti sudah saya kirimkan di grup tadi ya. Nanti saran saya teman-teman pindahkan ke buku catatan teman-teman. Karena kalau cuma di print atau cuma di foto atau cuma diinget-inget, trust me bakal hilang. Seperti tapi kalau teman-teman tulis otak kita akan merekam. Terutama teman-teman sering buka seperti itu. Beneran semakin suka. Ya, ini masih chapter 2 teman-teman. Nanti struktur ada 10 chapter. Tapi ini sudah saya simpelkan ya. Maksudnya sudah saya sederhanakan. Maksudnya sederhanakan nanti dari chapter 1 sampai chapter 10 itu adalah satu cara untuk mengerjakan seluruh struktur TOEFL, teman-teman. Jadi satu cara, cuman ada urutannya memang. Cari yang paling penting dulu. Kemudian ada berapa itu, butuh nggak conjunction, dan seterusnya. Nanti kita pelajari lanjutannya, seperti itu. Nah gini, susah itu nanti akan teman-teman hilangkan ketika teman-teman sering ketemu, sering menyelesaikan atau solve atau menemukan solusi dari soal. Jadi semakin ketemu, caranya gini. Semakin ketemu, caranya gini. Lama-lama di luar kepala. Kalau beneran ketemu di soal nanti ketika teman-teman real test, itu nanti jadi kecil. Karena sudah sering ketemu, teman. Bisa karena biasa seperti itu. Mister, kalau kemarin ikut malam, sekarang ikut sore, bagaimana ya? Perlu isi absensi lagi nggak? Nggak apa-apa, teman-teman. Absensi itu diisi sekali aja. Teman-teman kiranya yang paling bisa datang di mana, misalnya di sore ya diisi sore, kalau malam-malam. Tapi misalkan teman-teman datang di keduanya pun nggak apa-apa. Itu hanya untuk hanya untuk ngecek kira-kira waktunya teman-teman, kebanyakan teman-teman itu bisanya datang apakah di sore apakah di malam. Jadi contohnya nih, periode ini ada sekitar 130 orang. Nah, dari 130 itu kan berarti 100%. Ada berapa persen yang bisa sore, ada berapa persen yang bisa malam. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi,
ada tryout khusus structure nggak ya, Mister, biar tahu per sectionnya penggunaannya? Kalau hanya structure, mungkin latihan, Miss ya. Sorry, Mister. Kalau latihan saya sudah sediakan di Google Drive. Tapi kalau misalnya tryout, saya menyediakan simulasi tes ya, itu full teman-teman. Dari listening sampai reading. Dan itu soal asli ITS. Dan beberapa kali member-member yang ngambil misalnya 3 kali tes, 4 kali tes di saya, itu biasanya soalnya sama. Soal yang kemarin dapat sama gitu. Seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman udah ngambil program ataupun kalau teman-teman mau ngambil tes simulasi supaya teman-teman nggak buru-buru ngambil tes ya. Kenapa saya bilang nggak buru-buru ngambil tes? Karena tesnya lumayan mahal teman-teman. Sekali tes itu 600 ribuan. Nah kalau misalkan teman-teman belum tahu lapangan, terus belum tahu nilai teman-teman kira-kira berapa, disarankan jangan dulu. Kenapa? Karena nanti daripada kecuali kalau teman-teman benar-benar yakin ya, ketika latihan, ketika oh ternyata gampang, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa masih ya, beragu, disarankan untuk tidak buru-buru teman-teman. Jadi saya menyediakan untuk soal-soal yang asli TS yang saya ambil dari ketika tes itu untuk saya ngajar privat sama untuk kalau teman-teman pengen ngambil simulasi seperti itu. Kemudian, Sir, bolehkah saya hanya ikut via rekaman saja karena saya kesulitan waktu? Nggak apa-apa, teman-teman. Tapi tolong nanti ini ya, gini apa? Konfirmasi ke saya. Tolong japri saya dikasih tahu nama teman-teman di Zoom siapa supaya saya nggak salah sangka gitu. Jadi saya tahu kalau teman-teman oh berarti memang beliau lagi sibuk, beliau lagi apa gitu. Itu tolong saya dikonfirmasi biar nggak nyariin lah kasarannya gitu teman-teman. Ya, jadi tolong nanti saya dikasih tahu nama Zoom teman-teman siapa. Jadi ketika ngecek di absensi, nanti saya tahu oh Mister ini atau Miss ini nggak ada waktu di jam 3 atau di jam 7 malam, jadi nggak bisa datang di live. Bisanya lewat rekaman. That's okay. Kalau sudah kerjakan exercise yang ada di Drive, boleh dikirim Japri untuk diperiksa atau dikasih key. Sudah saya sediakan untuk pembahasannya, Miss. Di pembahasan itu ada kuncinya otomatis. Jadi kenapa jawabannya yang alpha? Kenapa Bravo salah? Kenapa Charlie salah? Kenapa Delta salah? Misalnya seperti itu udah ada videonya. Nah, videonya itu yang di bawah link rekaman kelas. Setiap chapter itu kan ada rekaman kelas di grup itu, teman-teman. Rekaman kelas sore, rekaman kelas malam, di bawahnya itu adalah link video pembahasan. Nah, memang di awal-awal video pembahasan itu ada review sedikit tentang materi di bab tersebut. Tapi itu teman-teman boleh skip aja nggak apa-apa. Langsung ke pembahasannya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa seperti itu. Tryout bisanya multi Japan, sir. Maksudnya mulai kapan? Bebas, teman-teman sebisanya ya. Untuk biayanya itu sama dengan kalau ngambil satu kelas privat di saya, teman-teman. Jadi sama, tes simulasi sama privat per sesinya itu sama, yaitu 90.000. Jadi semakin sering teman-teman ngambil tes simulasi, semakin misalnya nih teman-teman konsisten nilainya misalnya 517, 520, 500, 530, pasti nilainya nanti ketika teman-teman real tes nggak jauh-jauh dari itu. Seperti jadi memang. Dan untung lagi kalau misalnya teman-teman dapatnya soal yang simulasi sama yang waktu tes itu sama. Karena apalagi udah dibahas. Jadi ada simulasi, ada kelas pembahasan juga kalau di privat ya, teman-teman. Nah, pernah juga ada beberapa member itu yang ketika kelas materi di kelas privat itu keluar di real test itu ada juga, teman-teman. Itu malah justru membantu. Untuk buku juga saya masih menyusun buku-buku untuk cloningan soal asli TS untuk dijual di pasar online ya teman, tapi masih saya susun karena banyak banget dari periode-periode sebelumnya dan periode ini Japri saya, Sir mohon rekomendasi buku. Nah, selama yang saya tahu buku yang saya pakai yang bagus ya teman-teman, satu buku Longman yang teman-teman dikasih dari lembaga itu, tapi sekarang pun saya juga nggak pakai karena itu boleh dicek sendiri teman-teman, itu bakal agak sulit ya karena dibagi ke dalam 60 skill. Itu bakal menyulitkan sekali. Untuk struktur aja ya, misalnya, itu 60 skill. Kalau nggak gitu, buku namanya, bukunya kuning, dari Genta. Itu latihan bahas, seperti itu. Cuman listeningnya yang saya agak kurang sreg karena audio lama, teman-teman. Jadi kayak rekaman lama gitu. Jadi suaranya kurang jernih. Makanya saya pengen bikin sendiri, apalagi sekarang ada AI, kita bisa membuat audio listening itu gampang banget sekarang. Nah, mungkin itu aja. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya?
Baik, kalau nggak ada, thank you so much guys. I'll see you again next time. Until I say assalamualaikum and have a good day guys. See you.